kontennya nanti bisa lebih menarik. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya PowerPoint tok kan itu kan, tidak hanya iSpring Shoot aja kan itu kan. iSpring Shoot bisa dibikin video, oke, oke, never mind kan itu kan. Oke, jadi iSpring Shoot itu kan memang model PowerPoint, tetapi sudah ada audionya, sudah bisa dibikin video, sudah pakai hyperlink gitu ya. Oke, hampir sama dengan PPT biasa, tapi dia sudah lebih canggih kan itu kan. Nah, sekarang apa itu beberapa kriteria online media yang bisa kalian pakai adalah seperti ini ya. Jadi guru itu boleh banyak menggunakan banyak hal ya. Kalau untuk website ini berarti sebagai sumber pembelajaran. Nah, itu bisa. Kemudian untuk aplikasi Android ya, ini untuk latihan, untuk mendapatkan misalnya kayak untuk menilai keterampilan ya, dari sisi keterampilan, atau bisa sebagai penugasan untuk nilai pengetahuan, ini bisa. Kemudian untuk video conference ya, video conference berarti bentuk meetingnya ya, jadi kalian butuh ketemu dengan anak-anaknya, penampilannya seperti apa, butuh tahu misalnya dia pakai seragam atau tidak, atau hanya tiduran saja pakai baju tidur misalnya seperti itu bisa gurunya pakai video conference dan itu kan, tak hitung sebentar 30 menit paparan PowerPoint seperti ini ya, seperti Memeka sajikan ini adalah bentuknya meeting dan itu kan, tatap muka kan itu kan. Kemudian untuk sosial media itu juga bisa digunakan ya. Jadi sosial media itu nanti juga bisa buat sharing, jadi iSpring Shoot-nya bisa dimasukkan ke sini, bisa ditonton begitu ya. Jadi anak-anak tidak banyak untuk butuh kuota kan itu kan. Kemudian Google ya, aplikasi dari Google sendiri pun sudah banyak. Oke. Kemudian sekarang mereka akan jelaskan satu-satu what is website, kemudian website apa saja yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris, kemudian Android itu aplikasinya apa saja ya yang menarik untuk anak SMP, anak SMA gitu kan, untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Kemudian video conference-nya itu apa saja, sosial media dan Google. Nah, nanti Google ini yang paling banyak berdominan dalam pembelajaran. Kemudian lanjut. Ya, oke. Yang pertama adalah website. Oke, this is the meaning of website, gitu ya. The meaning of website is apa itu? A collection of web pages ya, jadi dia adalah kumpulan dari beberapa halaman web and related content ya, dan isinya harus berkesinambungan, jadi harus ada relation, harus ada hubungannya, is identified by a common domain name and published on at least one web server. Itu jadi dia punya server kayak www.unisula.ac.id, itu adalah a kinds of website gitu ya. Atau ada pengertian lain, ini yang apa, the first meaning, and then this is also the second meaning. I think that this is the same, yeah, the meaning is the same, almost the same. A site or a website is a central location of web pages that are related and accessed by visiting the home page of the website using a browser. Hampir sama, cuman dia menggunakan paraphrasing ya. Jadi the meaning is the same ya, jadi sama. Oke, this is a kind of website, this is an example ya, ada Edumart gitu ya. Itu tapi kalau Edumart kan tidak untuk bahasa Inggris. Ini hanya buat contohkan gambar website saja. Kalau yang bahasa Inggris bukan Edumart. Kalau Edumart ini untuk marketing ya. Jadi our graduate di sini adalah untuk marketing apa itu, pendidikan gitu ya. Oke, yang mau S2, yang mau S1 gitu kan. Oke, mau di luar negeri gitu ya, mau sekolah kemana gitu. Oke, lanjut. Jadi this is the definition of website. And then secondly, this is a kind of English website for learning. Banyak sekali jenis-jenisnya. Ya, jadi kamu jangan takut kehabisan sumber
ya. Jadi sumber pembelajaran itu banyak sekali, tidak hanya dari buku Kemendikbud. Yang paling mudah memang itu, karena sudah ada kemarin apa itu content mappingnya ya. Jadi kalau content mappingnya kemarin yang dari buku itu sudah enak kan itu kan. Jadi sudah apa itu memang tercover di situ semua dengan KD-nya kan itu kan. KD-nya berapa, materinya apa, materi pokoknya apa, kemudian yang diajarkan apa gitu ya, dikasih contoh teks. Nah, tapi kamu sudah juga bisa untuk mencari sumber lain yang related gitu ya, yang related with the materials gitu kan. Jadi yang berhubungan dengan materials itu aku cari di mana ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Mereka ada 12 ini ya. Ada 12 yang bisa kamu pakai ya. Jadi untuk menambah sumber kalian, yaitu ada BBC Learning English, ini cenderung ke British accent ya. Jadi aksennya aksen British. Kemudian kalau VOA Learning English, this is American, this is American accent ya, jadi aksennya aksen American ya, ini VOA. Kemudian englishpage.com ya, ini umum general. Kemudian ada examenglish.com, ini isinya ujian-ujian kayak grammar gitu kan, kayak menyusun kata kan itu kan, latihan-latihan nyusun kata, kemudian grammar gitu kan. Kemudian kalau ini komplit banyak ya, jadi ada macam-macam, listening ada, writing ada, speaking ada kan gitu kan. Kemudian kalau yang untuk SMA kan cenderungnya no listening, SMA ada listening harusnya gitu ya. Tetapi kemarin skill yang ditampilkan di buku Kemendikbud ya untuk kelas 10 itu kemarin skillnya yang ditampilkan di akhir itu only speaking, writing, and reading ya. Jadi listeningnya nggak dicantumkan di situ. Sebenarnya harusnya integrated ya, kasih sumber listening, karena ujian nasional sudah dihapus, berarti memang nggak ada listening kan gitu kan. Oke, kalau ujian nasional dulu ada listening, sekarang sudah tidak ada ujian nasional, sudah dihapus mulai pandemi COVID kemarin, sudah dihapus. Dictation ini, kemudian ada Cambridge English Online, ini familiar buat kamu. Kalau anak-anak yang mahasiswa pasti sudah familiar dengan Cambridge English Online gitu ya. Jadi apa itu murah meriah gratis, tinggal nganu kliknya gitu kan. Listeningnya bisa di-download gratis kan gitu kan. Kemudian ada Open Culture. Open Culture ini belajar budaya dari sana. Ini bagi apa itu yang reading itu di sini kan itu kan. Kemudian ada Duolingo. Duolingo itu ada websitenya, ada application-nya ya. Jadi Duolingo ini yang paling apa itu famous ya, ini Duolingo. Jadi dia bisa belajar apapun di sini. Kemudian tulisannya mereka keliru. British Council, ini harusnya S ya. British Council itu juga termasuk website. Kemudian ada Easy Word of English. Kemudian ada Effortless English Podcast. Kemudian Oxford University Press. Ya, ini 4 skills are integrated here ya. Jadi not only for listening, not only for writing, but the whole ya. Jadi semuanya ada. Nah, oke. Jadi nanti kalian tinggal bisa klik bentuknya kayak apa, bisa dilihat gitu ya, satu-satu gitu ya. Nih bentuk websitenya seperti apa kan itu. Cari materi yang sesuai dengan KD-nya ya, jangan tergantung sama buku kan itu kan, karena guru harus memberi banyak sumber ya, banyak sumber untuk dari buku panduan cukup satu, dikasih banyak sumber anaknya, dia coba dibuka di sini link ini, nah ini hampir sama, coba dibaca kan itu kan, boleh seperti itu, kemudian dijadikan materi ya. Lanjut. Nah sekarang masuk ke Android application. Nah, bentuk Android application pasti kalian sudah familiar karena punya HP semua ya, pasti untuk anak-anak SMA enggak, kalau untuk SMA Sula saya rasa yang enggak punya HP itu apa minimum lah kan itu kan. Oke. Jadi kebanyakan sudah punya, walaupun hanya apa itu application-nya di situ yang bawaan dari Android-nya itu pasti sudah ada. The Android application is a software designed to run on an Android device or emulator. Emulator itu kayak educator gitu ya. Jadi dia
sudah kayak apa itu, membuat orang bisa apa itu tertarik ya, jadi emulate gitu ya. Emulate itu bisa apa ya, menciptakan sesuatu, bisa menarik sesuatu gitu ya. Ini untuk Android application. Dan Android application kalian pasti juga sudah familiar, tapi ya banyak ada beberapa hal yang apa itu Android application yang bisa digunakan dan bagus untuk bisa menambah wawasan adik-adik bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan itu ada berapa ini, mereka punya 7 14 ya, 14. Kalau cake ini kan gambarnya aplikasinya pink bentuknya gitu ya. Ini bagus juga, jadi dia yang kosakata yang harus diindonesiakan gitu ya. Jadi nanti dia dalam bentuk conversation gitu kan, apa yang harus diinggriskan diulang 3 kali gitu. Jadi repeated 3 times gitu ya. Jadi misalnya ada chang ya, namanya chang ya, itu jadi potongan-potongan apa itu kosakata bahasa Inggris yang sering diucapkan gitu ya. Misalnya what is it, I got it gitu kan. Jadi ketika I got it, what does it mean kan gitu kan. Nah tapi dia ngomongnya terus diulang-ulang, I got it, I got it, I got it. Nah seperti itu. Jadi ini cake ini bagus gitu ya, dia diambilkan dari film-film asli dari native. Kemudian ini ya, yang dari Indonesia ini ada Manggala Center. Manggala Center itu ada 3 jenis ya. Jadi ada yang bentuknya dia V1, V2, V3, mencari apa itu kata kerja 1, 2, 3 cepat. Misalnya tak ketik misalnya it gitu. Nanti munculnya dia sudah bentuk V1, V2, V3 begitu. Ya, jadi ini ada Mango Language, ada Rosetta Stone, ada Duolingo. Nah, Duolingo itu juga ada application, tidak hanya website. Kemudian ada Memrise, gitu ya. Kemudian ada Monthly Languages. Nanti kamu bisa buka satu-satu kalau mau dicoba gitu ya. Gitu ya. Jadi apa itu? Mereka kemarin coba satu HP hanya khusus ini tok. Gitu ya. Hanya khusus application ini tok. Itu jadi 14 ini tak masukkan satu HP itu bisa ya. Kemudian satu lagi itu ada application apa itu, kalau untuk literasinya, kalau untuk bacanya itu ada stories, itu ada English stories, itu ada banyak gitu ya. Jadi kalau untuk kriteria membaca itu bisa, tapi ini untuk apa itu meningkatkan membuat kalimat ya. Jadi cang-cangnya dulu, cang-cangnya native yang sering dipakai yang asli dari sana ya. Jadi makanya kan U Dictionary sama Merriam-Webster ini adalah dictionary yang di apa itu, this is recommended dictionary gitu ya, ya yang sesuai dengan native, karena satu kata dia meaningnya bisa banyak tuh. Ini kalau yang run 50 languages, nah, kurang S Bu Ika ya, 50 languages gitu ya, itu adalah bisa belajar banyak bahasa. Jadi not only English, can be French, can be Korean, kan itu kan ada Korea juga bisa di sini gitu. Oke, lanjut. Ini adalah untuk kinds of English Android application. Lanjut sekarang untuk video conference ya. The video conference is live ya, langsung. Visual connection between two or more people residing in separate location for the purpose of communication. This one. This is about the meaning of video conference. It's live itu. Berarti dia langsung ya. Jadi langsung tapi jarak jauh. Visual connection gitu kan. Jadi dia apa hubungannya, hubungan visual ya, between two or more people. Oke. Jadi contohnya apa toh? Nah, banyak sekali kan gitu kan, kalian sudah tahu, ini sudah familiar berarti. Google Meet, bisa Zoom, bisa Cisco Webex ya, ada yang bisa menemukan lagi gitu gimana apa lagi, enggak apa-apa gitu ya. Oh, ada Microsoft Outlook ya, ada satu lagi sebenarnya. Tapi yang familiar ini ya, yang Microsoft itu mereka kemarin gunakan
itu sistemnya agak berat gitu ya. Jadi apa itu lebih cenderung makan apa ya, kuota gitu ya. Itu yang untuk itunya. Jadi kalau yang Zoom ini juga gratisan ada ya, tapi durasinya 40 menit saja itu ada. Jadi yang mengundang kamu misalnya mengundang anak-anak 40 minutes itu gratis Zoom itu ya. Jadi tidak di apa itu tidak diambil biaya ya, jadi benar-benar gratis. Kemudian untuk apa itu Google Meet gratis, bisa panjang lebar gitu ya. Tapi kalau kalahnya Google Meet ini kalau sudah terlalu lama dia suaranya bisa mendayu-dayu gitu ya, kalahnya di situ. Tapi kalau yang ini hanya 40 menit gratis, dia nanti hilang sendiri ya, jadi automatically langsung hilang dan itu kan, jadi tidak bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau yang sudah license ya, sudah yang license yang pro gitu kan, ini bisa disetting ya, bisa berjam-jam gitu ya. Jadi apa itu yang pro ini per bulan ya sebenarnya murah ya, per bulan Bu Eka kemarin langganan 165.000 itu ya. Jadi apa itu nggak sampai 200.000 sebulan, itu bisa dipakai setiap hari untuk apapun. Jadi ya mau bikin video sendiri juga bisa kan gitu kan. Kemudian Cisco Webex ini gratis juga gitu. Dan ini sama dengan Zoom. Kalau sudah main conference yang besar tetap kena apa itu premium gitu ya. Jadi ada apa itu ada harganya gitu. Itu sama dengan Zoom. Yang satu lagi adalah Microsoft Outlook itu tadi, itu juga sama, sistemnya hampir sama dengan Microsoft, kan jelas asli dari Microsoft, jadi sama dengan Webex dan Zoom. Oke, ini untuk video conference. Kemudian untuk social media sekarang. Social media is a computer-based technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and information through the building of virtual networks and communities. Ini apa itu the meaning of the social media. And then you are of course ya sudah familiar semuanya gitu ya. Ada lagi yang belum masuk di sini apa? Telegram, ada WeChat gitu ya, banyak sekali. Ada ini sudah ada Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitter, LinkedIn belum ya. Ini apa? Mereka nggak begitu. Oke. Jadi YouTube ya. Jadi YouTube itu termasuk social media, gitu ya. Oke, this one itu untuk kriteria social media. Jadi kalian bisa buat grup ya melalui ini gitu kan, melalui Facebook gitu ya. Tapi kalau YouTube grup kan yang tidak ada kan itu kan. Kemudian untuk yang Instagram ini juga bisa live kan itu kan, bisa connected between two people or more gitu ya, sama hampir sama dengan video conference tapi only two ya, no more than two I think. Kelihatannya bisa lebih dari dua enggak? Mereka nggak tahu. Biasanya yang lainnya nonton ya, hanya mengundang satu ya. Itu untuk Instagram. Kemudian lainnya lagi nanti bisa disambi, kalian boleh mencari ya. Kemudian yang lagi Google ya. Google ini adalah yang memang sering kita pakai kan itu ya. Jadi apa itu the meaning of Google is an American multinational technology company, jelas ini American business gitu ya, that specialize in internet-related services and products which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. Ya, jadi Google itu isinya macam-macam. Ya, gadu-gadu, ono kabeh di situ. Dan kalau sering bilang baik, gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, di dalam Google-nya ada beberapa icon ya yang bisa biasanya kamu klik di sini ya sebelum kamu sign in ya. Kamu sign in kan biasanya masuknya ke email gitu kan, sign in itu kan ada banyak titik di sini yang keluarnya seperti ini. Kalian sudah hafal itu dan ini bisa dipakai ya.
Jadi ini untuk apa itu berhubungan dengan tadi app gitu ya. Jadi Android app-nya masuk sini kan itu semuanya berhubungan. Ini tadi untuk video conference-nya gitu kan. Kemudian ini untuk apa itu saving contacts ya. Jadi ada bisa menyimpan nomor telepon ya dari Androidmu itu di saving gitu kan. Kemudian email ya, kemudian ada YouTube, kemudian Google Map, Drive, ya, kalender Duo, gitu ya. Kemudian Photos, Chrome, gitu ya. Photos ini berarti untuk saving berbagai macam fotomu biar nggak hilang. Ya, savingnya di sini di Photos, ya. Bisa beribu-ribu foto, maka kamu simpan di situ terserah. Oke, ya. Lanjut sekarang. Nanti akan Bu Eka pilih satu-satu. Nah, ketika kalian masuk untuk apa itu membuat RPP ya, kalian pastinya akan membuat dari Google. Yang pertama yang sudah familiar ada di Google Classroom. Selain dari Google Classroom ini, kalian juga bisa membuat presensi dengan pakai yang namanya Zoho Forms. Ya, ini malah bisa pakai tanda tangan muridnya itu bisa. Gitu ya. Jadi kalau yang ini ya bisa juga gitu ya, tinggal kamu mencoba untuk settingnya bagaimana ya, pakainya kan pakai quiz itu juga bisa, tapi nggak usah dinilai kan itu kan, tetapi ada yang wajib diisi. Nah itu berarti harus diisi, nanti ada tanda merahnya ya, sama dengan Zoho. Jadi Zoho itu juga ada kriteria namanya mandatory, ya, jadi ada sesuatu yang harus di mandate berarti wajib diisi. Nanti sama munculnya dengan yang dipakai Google Classroom, berarti kalau tidak diisi nggak bisa lanjut. Nah itu berarti wajib diisi. Nah ini untuk membuat daftar hadir. Jadi munculnya bisa tanda tangan. Dalam Google Classroom ini sendiri, itu nanti kamu juga akan menemukan ada sheet-sheetnya. Ada sheet yang seperti Word, ada yang sheet seperti Excel, kan gitu kan. Dan yang paling sering digunakan untuk presensi biasanya di spreadsheet itu. Ya, yang di spreadsheet itu akan menyimpan semua data yang ada di Google Class. Ya, jadi Google Class itu bisa buat kelas mengajar, membuat presensi juga bisa, kan itu kan, upload video juga bisa, gitu kan, semua bisa dilakukan di sini, ya. Jadi PPT-nya juga dimasukkan sini bisa, ya. Jadi setelah membuat screenshot itu juga dimasukkan sini juga bisa, gitu kan. Tinggal nanti yang diberikan ke siswanya apa, linknya, ya kan. Jadi link daftar hadir seperti yang Bu Ika buat ketika malam itu yang ada beberapa belum isi, itu adalah daftar hadir dengan Google Classroom, tapi belum yang Zoho, hampir sama prosesnya ya. Kemudian nah ini oke, sekarang Bu Eka akan coba sedikit tampilkan mengenai apa itu Zoho ya. Jadi Bu Eka akan coba yang Zoho. Google, mana Google-nya? Ya, jadi yang Bu Eka coba ini tak hapus dulu, kemudian ini, ya, oke. Aplikasi Bitly ini bisa kalian gunakan untuk mempersingkat klik link. Jadi link yang dari Google Classroom sama Zoho itu bisa diganti dalam bentuk Bitly, begitu. Jadi misalnya Bu Eka masuk ke Google Classroom dulu ya, masuk ke Google Classroom, oke, Classroom Google. Oke, nah ini. Nah, oke, Bu Eka akan coba apa itu. Nah ini Bu Eka mencoba untuk bikin daftar hadir, jadi ya. Jadi daftar hadir itu Bu Eka coba pakai ini, Bu Eka contohkan gitu ya, pakai yang baru aja coba. Misalnya Bu Eka
langsung bikin kelas baru di sini. Buat kelas. Oke. Ya, lanjutkan. Buat kelas, misalnya ini daftar hadir. Jangan absen ya. Oke, kalau absen banyak yang membuat itu absensi gitu. Loh, toh jadi salah miss toh. Kalau absensi kan berarti ketidakhadiran kan gitu kan. Harusnya kan daftar hadir atau presensi. Yang betul kan gitu. Presensi siswa. Ya. Itu. Kemudian ini bagian 1, misalnya mata pelajarannya bahasa Inggris, gitu kan. Kemudian ruangnya 7A misalnya. Gitu ya. Oke. Ruang 7 boleh karena bisa nanti ketika daftar hadirnya itu bisa digunakan untuk semua kelas. Nanti kalian apa itu membuatnya kliknya itu kok kelas 7 toh, kelas 10 kok. SMA kok kelas 7. Oke, langsung kita buat di sini. Dan itu kan. Oke. Masih waiting. Oke, ya. Jadi ini sudah masuk ke forumnya. Kemudian kita masuk ke sini aja. Masuk ke tugas, ya. Langsung tugasnya dibuat apa? Tugas seperti tugas biasa aja. Itu kan? Tugasnya apa? Ya tugasnya berarti presensi. Dan itu kan? Ya, jadi presensi siswa kelas 7. Misalnya kelas 10, kelas 7 mana? 10. Oke. Berarti di sini dikasih mengisi misalnya daftar kehadiran bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Oke, sudah, ini enggak usah diotak-atik. Dan itu kan enggak usah diotak-atik, kemudian kamu buat di sini. Nah, buatnya ini buat apa? Buat dokumen. Kan itu. Ya. Buatnya buat dokumen. Ya, jadi ketika kalian sorry. Kok ini keluarnya. Kita kecilkan dulu. Oke. Sebentar. Ya. Jadi Bu Eka buatnya bukan buat formulir, sorry Bu Eka keliru ya. Jadi bentuknya adalah formulir. Jadi bukan bentuk dokumen, nggak dokumen seperti Microsoft Word. Kalau yang apa tadi, yang ini ya, yang ini kayak Excel, ini kayak PowerPoint ya. Kemudian ini picture. Nah ini, oke. Sekarang kita masuk yang ke sini. Nah, tadi judulnya adalah daftar hadir kelas 10. Kemudian ini disamakan, di copy aja, copy, tekan di sini. Sama, ya. Kemudian ini kamu setting satu setelan email aja, ini enggak usah dirubah, ya. Jadi setelannya apa itu satu email. Nanti kalau beberapa email nanti dia apa itu satu email bisa berkali-kali masuk kalau tidak disetel begini ya. Biar ini setelannya biar begini, kemudian masuk ke ini ya. Kalau kamu mau hanya nama misalnya kemudian nomor absen gitu kan tidak perlu pilihan ganda, pakainya adalah bentuk kejawaban singkat. Itu ini dipilih di situ. Berarti yang di sini adalah nama lengkap misalnya seperti itu. Sudah, gitu ya. Nah, kalau ini wajib diisi di sini harus digeser. Set. Nah, dia nanti kan merah. Jadi wajib diisi. Kalau tidak diisi dia tidak bisa masuk ke nomor berikutnya. Tidak bisa dikirim maksudnya. Tidak bisa dikirim berarti nanti ada tanda merah, nanti terblok di sini merah begitu. Jadi dia tidak bisa mengirim. Oke. Kemudian lanjut, ditambahkan lagi. Oh, berarti saya nama lengkap daftar hadir apalagi. Misalnya nomor 2 adalah nomor
presensi. Ya, biasanya saya di nomor absen gitu ya. Oke, nomor presensi. Kemudian di sini juga satu saja. Ini kalau ada seperti ini hapus, tidak apa-apa. Ya, kemudian ini di sama. Oke. Kemudian kelas. Nah, ini kelasnya bisa bermacam-macam, kita buat opsi. Dan itu. Kelasnya di sini nomor 3. Yang masuk adalah kelas berapa? Dan itu. Oke, berarti di sini misalnya kelas 10. Kemudian ini kelas 11. Ya, yang ini sini adalah kelas 12. Jadi nanti dia bisa diklik di situ. Nah, wajib diisi gitu. Oke, ini yang misalnya hanya presensi singkat gitu ya. Kemudian temanya. Nah, ya, jadi ketika kalian mau setting ini biar lebih bagus, ini kamu bisa klik di tema sini. Ya. Jadi kamu bisa pilih tema di sini, pilih gambar, boleh. Gambarnya nanti untuk bagian yang atas sini. Ini gambarnya yang sesuai, kalau absen itu opo kan gitu kan. Itu di sini misalnya tak ambil sini, ini ada makanan, ada ulang tahun. Nah, tema-temanya ada seperti itu, ya. Kemudian macam-macam, gitu ya. Kalau misalnya mau unggah sendiri juga boleh, itu kan. Foto-fotonya sendiri juga boleh, silakan. Nah, daripada cari yang lain gitu ya, oh absen berarti presensi, masukkan aja, dia akan muncul di atas gini. Nah, temanya masih menyesuaikan warnanya gitu ya, mau yang gelap, mau yang ini juga boleh warnanya. Kemudian ini, nah itu backdropnya warna latar belakang boleh kamu kasih itu gitu kan. Kemudian lagi di bawah, nah ini tulisannya, gaya fontnya, tulisannya mau tulisannya yang bagaimana, mau begini gitu ya, apakah bagus begitu ya, boleh seperti itu. Kemudian setelah itu tema sudah selesai, kemudian masuk ke sini. Nah, kamu setting dikirim sini ya, kamu hanya ingin mengumpulkan satu email ya. Berarti tanda terima responnya itu adalah kumpulkan alamat email, tanda terima respon, batasi satu tanggapan. Berarti hanya satu email toh. Tuh, ya. Kemudian ini tidak perlu edit setelah mengirim, berarti kan boleh mengedit lagi. Kalau ini tidak usah berulang-ulang, tidak usah diklik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah presensi ini tampilkan status progres, tidak usah. Dan itu kalau mau menilai. Kalau mau menilai itu bisa ya. Jadi itu nanti bentuk untuk menilai pengetahuan, misalnya pilihan ganda, ini bisa kamu klik tampilkan status progres. Berarti nanti anaknya itu ada grafiknya. Betul salahnya itu ada grafiknya. Gitu ya. Kemudian di sini ini kamu ketikkan. Misalnya tadi kan presensi, berarti terima kasih ditulis telah mengisi misalnya daftar hadir dengan lengkap, misalnya seperti itu, boleh. Dan itu kan. Kemudian yang ini ya, jadikan ini sebagai kuis, tidak usah karena bukan kuis, hanya daftar hadir. Dan itu kan, ini tidak perlu tidak perlu diisi. Kemudian ini presentasi sudah, jadi hanya menuliskan konfirmasi saja. Kemudian yang umum tadi sudah, hanya dibatasi simpan. Sudah. Oke. Setelah disimpan, kemudian kalian kirim. Nah, setelah disimpan kalian kirim ya. Jadi daftar hadir kelas 10 ini dikirim. Kemudian ini tidak usah kamu apa-apa, kamu pencet yang di sini. Ini ada linknya. Karena linknya panjang sekali, maka kamu klik di perpendek, shorten. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris shorten URL gitu kan. Jadi diperpendek. Nah, link ini bisa kamu copy, kemudian kasihkan bisa, atau gitu ya, atau bisa diganti dengan bit.ly. Nah, itu. Misalnya mereka mau ganti dengan bit.ly ya. Tak buka tadi bit.ly-nya misalnya ini ya, jadi mereka buka bit.ly tadi. Oh,
kok ini bit.ly.com. Nih, oke ya. Nah, ini keluar bit.ly seperti ini. Ini kamu bisa langsung login ya. Kalau loginnya pakai ini aja, pakai Google langsung. Jadi kan kamu sudah punya email, jadi loginnya langsung pakai Google. Nah, mereka pakai yang ini, pakai yang Unisula gitu ya, karena sudah terdaftar. Nah, langsung masuk dia gitu kan. Nah, untuk merubahnya menjadi bit.ly, ini kamu create di sini, kamu pastekan tadi linknya yang shorten tadi, pastekan di sini. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, dia akan merubah sendiri, berganti. Nah, yang kamu ganti itu ini bisa diisi dengan namamu sendiri. Misalnya ini DH, misalnya daftar hadir itu disingkat DH, terus kelas 10. Nah, seperti itu. Ya. 10, kemudian ada 11, 12. Nah, misalnya tak kasih nama seperti ini. Langsung kamu save. Kalau misalnya di save munculnya ini, nah, ini berarti dia linknya sah. Itu. Tapi kalau ada diketik, misalnya ada nama yang tidak sesuai, dia tampilannya bukan link has been edited. Tapi linknya itu nanti berarti kamu harus merubah. Kalau tampilannya seperti tadi link has been edited, berarti dia sah. Dan di sini, di atas sendiri sini, nah ini kalian bisa mengcopy. Ya, jadi nanti yang di-share ke siswa itu yang ini. Kopikan. Nah, kemudian bisa kita coba apakah benar. Ya, nanti bisa masuk ke sana gitu kan. Kita akan coba ya. Kita akan cobakan, ini tak hapus. BK cari sebentar. BK tambahkan lagi. Nah, ini baru langsung BK pastekan di sini tadi linknya. Untuk ini di PC sudah ada biru di sini. Ya. Nah, kemudian langsung kita klik. Ya, kita enter aja. Masuk enggak ke absen yang tadi. Nah, betul toh? Dia langsung masuk ke Google Classroom tadi. Dia harus mengetikkan emailnya, nama, kemudian jawabannya, terus kemudian dikirim. Seperti itu. Anak enggak usah kirim salinan, enggak usah. Itu penting gurunya yang dapat. Dan itu. Kemudian kalau kamu mau melihat semuanya, ya mau melihat daftar hadirnya siapa lagi, kamu buka yang tadi. Ini tadi linknya sudah jalan, udah betul. Kita hapus ya. Oke, jadi ini sudah sah. Kemudian, nah di sini kamu ketika tadi sudah diisi sama siswamu semua gitu ya, kamu melihatnya di mana? Di sini, di respon. Ya, jadi di respon ini nanti kamu akan mendapatkan tanggapan, kan itu kan? Oke, jadi saya kira kalian sudah paham ini. Jadi ini nanti yang digunakan spreadsheet untuk mengirim nilai. Jadi nilainya berapa gitu kan, karena ini daftar hadir berarti belum gitu ya. Oke, jadi kalau daftar hadir kita contohkan satu, misalnya daftar hadir tadi bit.ly-nya tak isi, misalnya namanya adalah alamat emailnya ya, alamat emailnya pakai punya memek aja, misalnya @gmail.com. Kemudian tak isi nama lengkap, misalnya Nur Eka. Nah, terus nomor absennya misalnya 25, kelasnya kelas 10. Nah, ini sudah tak kirim. Itu selesai, sudah ada tanggal. Terima kasih telah mengisi daftar hadir dengan lengkap sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian